والله على كل شيء قدير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah semata yang menciptakan kita semua, yang memiliki segala-galanya. Tidak ada satupun yang bukan milik Allah. Dialah Allah yang menakdirkan kita bertemu. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan kita bisa berkumpul seperti ini. Dan dialah Allah yang membuat kita paham kebenaran. Tidak ada lagi yang bisa membuat paham. Semoga kita termasuk orang yang dimudahkan memahami kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali diingatkan 4 pilar akhlak. Menurut sebagian ulama, akhlak itu 4 pilarnya, yang kemudian kalau 4 ini baik, kesananya bisa jadi lebih baik. 1, hadis Rasulullah SAW, hadis Sahih Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah sempurna iman seseorang hingga mencintai apa yang untuk saudaranya sebagaimana ia menyukai apa yang untuk dirinya. Jadi kalau kita senang nilai bagus, maka kita senang teman kita pun, saudara kita, nilai bagus. Kalau kita senang dapat untung, maka kita senang sahabat kita dapat untung, saudara kita. Kalau kita senang berangkat umroh, maka kita bahagia dengan teman-teman kita, saudara kita yang bisa berangkat umroh. Lawannya dari hal ini adalah dengki, minimal ghil, tidak suka. Tahapannya adalah yang terburuk, tidak senang saudara kita dapat nikmat dan senang dapat musibah. Ini pendengki sejati. Tahapan yang buruk tapi tidak seburuk yang tadi adalah tidak senang orang lain dapat nikmat tapi tidak mau juga orang lain celaka. Jangan celaka tapi dapat nikmat tidak rela. Itu belum bagus imannya. Masih buruk, tapi lebih baik dari yang buruk tadi adalah bolehlah kamu juga dapat nikmat, tapi nikmatnya lebih sedikit daripada yang saya dapat. Boleh sukses, boleh jadi ranking di kelas, tapi rankingnya ranking 10 lah. Jangan nyusul ranking dia, karena dia ranking 9. Dia senang, tapi tidak boleh menyamai dirinya. Itu masih ghil, masih dengki, masih belum bagus imannya. Standarnya adalah senang orang lain dapat sesuatu sebagaimana kita mendapatkannya. Kita senang jadi ranking 1, kita juga senang ketika teman kita ranking 1. Kita senang bisa hafal 2 juz, dan kita juga senang ketika teman kita memiliki hafalan yang sama. Dan yang terbaik adalah kita senang orang lain lebih baik dari kita. Walaupun kita berusaha menjadi yang terbaik, tapi ketika ada yang lebih baik dari kita, kita senang. Kita berusaha untuk ranking 1, tapi kita jatuhnya cuma ranking 2. Dan sahabat kita jadi ranking 1, kita senang. Kenapa? Karena kita pun senang kalau jadi ranking 1. Inilah yang harus kita miliki. Ini SSG. Sebagian SSG dalam pencarian jodoh.
Harus senang lihat temennya dapat jodoh, jangan dengki. Kalau ikhwan nih berminat ke seorang akhwat, senang kalau ini jadi istrinya. Ternyata akhwat ini nikah sama sahabat, harus bahagia. Kan? Lah ini serius. Inilah kesempurnaan iman. Ini serius. Ada seseorang diminati, ingin ini jadi pendamping hidupnya. Ternyata takdirnya jadi jodoh sahabatnya. Memang perih sih, tapi keimanan harusnya, ya Allah, Engkau yang mengatur semua jodoh. Kalau saya merasa akan bahagia, maka saya pun bahagia. Saudara saya seiman berjodoh dengannya. Itu bagus. Sangat bagus. Sebagaimana kaum Ansor ketika datang Muhajirin memberikan apa saja. Rumah dibelah, bahkan ya begitulah, ada yang istrinya lebih dari satu. Tentu saja bukan menganggap rendah istrinya ya, tapi bahagia kalau orang lain dapat kebahagiaan. Cek hati kita, berapa banyak ketidaksukaan kita terhadap nikmat yang diperoleh oleh saudara kita. Kalau makin banyak rasa tidak rela terhadap orang lain dapat sesuatu dari Allah, dan semakin senang orang lain dapat kesusahan, berarti akhlak kita masih buruk. Berapa banyak di hati kita ketidakrelaan orang lain dapat nikmat. Ketahuilah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Allah memberikan nikmat sesuka Allah saja. Kenapa kita jadi jengkel? Kan? Kalau Allah memberi rezeki, sesuka Allah saja. Ini dapat sekian, si itu ditambah. Apa urusan kita? Kita jengkel tidak akan merubah takdir orang, hanya merubah takdir kita saja menjadi semakin apes surapes. Ya, maksudnya apes surapes itu apes yang berlipat-lipat. Apa saudara kalau dengki dengan jodoh temannya lalu jadi pindah ke saudara? Tidak, malah tambah enek. Jadi jangan ada mudeng nas. Tahu mudeng nas? Musim dengki nasional bulan Februari ya. Berlatihlah untuk bahagia dengan kebahagiaan saudara kita, dan ikut prihatin dengan keprihatinan saudara kita. Ini salah satu fondasi akhlak. 2, ini semuanya hadis sahih ya, kecuali yang keempat nanti hadis hasan riwayat Imam Tirmidzi. Yang kedua, ketika ada seorang, hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika ada seorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nasihatilah saya. Beliau bersabda, la tagdob, jangan marah. Berulang kali meminta nasihat dan jawabannya satu saja, la tagdob. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tagdob walakal jannah, jangan marah, bagimu surga. Bukan berarti 100% tidak boleh marah. Kadang ada marah yang berpahala. Rasulullah SAW juga pernah marah, tapi marahnya dengan alasan yang benar, dengan niat yang benar, dengan cara yang benar, dan hasilnya adalah kebenaran. La taghdab walakal jannah. Kenapa marah ini bermasalah? Marah-marah
Ini memang bermasalah. Karena seseorang yang pemarah itu mudah sekali menjadi orang yang zolim. Kalau kita marah, kecenderungannya kita diperbudak nafsu kita dan cenderungnya zolim. Dan nafsu itu tidak pernah puas kecuali semakin buruk. Maka kita lihat, kalau kita sudah marah atau siapapun yang marah, kecenderungannya naik terus kemarahannya dan membuat kezoliman yang pasti akan disesali dunia wal akhirat. Dan menahan marah adalah salah satu ciri ahli takwa, wal kadhiminal ghaidh. Ali Imran 134. Paketnya wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu paketnya tuh. Menahan amarah, memaafkan dan berbuat kebaikan. Jadi para pemarah jauh dari ketakwaan, jauh dari pertolongan Allah, jauh dari kebahagiaan, jauh dari kemuliaan. Harus bagi kita memiliki target menjadi hilm, orang yang bisa menahan amarah. Pemarah tidak keren. Yang keren itu yang hilm, yang bisa menahan amarah. Laisa, bukanlah orang yang perkasa yang menang dalam gulat, tapi yang perkasa alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Manusia perkasa adalah manusia orang yang bisa mengendalikan amarahnya ketika dia marah. Pilar akhlak yang kedua, menahan amarah. Sulit kita memiliki akhlakul karimah kalau kita tidak bermujahadah bisa mengendalikan amarah. Bagaimana kalau orang marah kepada kita? Ya seperti yang kita pahami, orang marah itu dia dalam kendali tipu daya setan. Orang yang marah, akal sehatnya sedang drop. Sehingga tidak bisa memilih kata, nada, sikap yang mulia. Padahal kita tahu kalau sedang baik tidak seperti itu. Jadi kalau ada yang sedang marah kepada kita, anggap saja sedang tidak normal. Sedang ngigau, sedang ngorok, sedang bergumam. Jangan dimasukkan ke hati, karena bukan yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya adalah yang ketika baik kepada kita. Jangan memasukkan ke hati kata-kata orang yang sedang marah. Karena bukan kejernihan yang sebenarnya. Ya, tenang saja. Saudara, kalau ada yang sedang ngigau kan tidak pernah sakit hati. Tapi tidak perlu disebut, anggap saja sedang mabok. Tidak bagus ya. Tahan marah harus jadi program kita, menjadi orang yang hilm. Ini pilar kedua. Bagaimana supaya mudah menahan marah? Satu, memang harus punya target. Dua, harus minta kepada Allah. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjuki selain Engkau. Wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Palingkan dariku akhlak yang buruk, tidak ada yang dapat memalingkannya selain Engkau. Harus minta, karena tidak ada yang bisa mengubah akhlak kita selain Allah. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, wal a'mal, wal ahwa, wal adwa.
dari kemungkaran akhlak, amal, hawa nafsu dan penyakit. Allahumma atin nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepadaku, anugerahkan kepadaku jiwa yang takwa dan sucikanlah jiwa ini. Anta khairu man zakaha, engkau lah satu-satunya yang kuasa mensucikan jiwa ini. Engkau lah pelindung dan penolong jiwa ini. Minta dengan sungguh-sungguh. Allah mendengarkan siapa yang meminta. Kalau mulai jengkel, diam. Kalau kita mau sakit, diam. Jangan bicara. Jangan melakukan aktivitas yang bisa merugikan diri dan orang lain. Kalau sudah begitu apa? Zikir. Apa zikirnya kalau jengkel? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pelan, dijiwai, tidak usah ditampakkan kepada yang lagi marah, ya. Karena itu menambah kemarahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ingin berdua yang dilindungi, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diam saja. Zikir saja. Kalau masih jengkel, pindah posisi. Dari berdiri, duduk. Kalau masih jengkel juga, cari posisi lain yang lebih meredakan. Yaitu berbaring. Secara proporsional. Kalau masih juga, wudhu. Nanti saja marahnya kalau sudah tidak ada keinginan marah, ya. Bagus kan? Marah ketika sudah tidak ingin marah. Pernah dulu ada seorang pejabat, tidak bisa lupa ini. Waktu itu acara jam 7 pagi. Memang pagi ini undangan ceramahnya. Ketika datang, beliau sudah datang. Kemudian datang sebelum jam 7. Yang belum datang adalah karyawannya. Baru sedikit. Kemudian beliau minta maaf. Maaf, saya baru menjabat di sini baru 2 bulan lebih. Sehingga belum bisa berbuat banyak. Ini adalah tes kedisiplinan. Maaf ya. 15 menit, 20 menit baru berdatangan. Ketika diminta sambutan, begini beliau berkata. Saudara-saudara, ini terlambat sudah lebih dari 20 menit. Sebetulnya saya sangat marah. Tapi saya tidak mau berkata ketika sedang marah. Nanti sesudah reda, barulah saya akan mengambil keputusan untuk saudara-saudara. Assalamualaikum. Itu sambutan termantap hadirin. Menggigil itu karyawannya. Berharap tidak reda marahnya. Tapi itu menarik sekali. Maaf saya tidak bisa bicara banyak karena saya sedang marah. Nanti sesudah reda akan saya ambil keputusan. Mantap ini hadirin. Nah, itu yang kedua. 3. Hadis yang ketiga ini Sahih Bukhari juga. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Jadi pilihan kita hanya 2. Berkata baik atau diam. Tidak ada pilihan yang lain. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa Allah menciptakan lisan? Untuk apa? Untuk bicara? Bukan. Untuk bicara baik. Jadi tidak punya pilihan. Kenapa dikaitkan dengan iman? Karena makin yakin kepada Allah, Allah maha mendengar.
Setiap perkataan ini pasti didengar oleh Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Persis sekarang juga didengar oleh Allah. Kenapa beriman ke hari akhir? Akan berjumpa. Setiap perkataan ini akan berjumpa. Tidak ada sepatah kata pun yang tidak tercatat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan kecuali ada malaikat yang mencatat. Ini bertemu nih. Setiap deheman, setiap celetak-celetuk, setiap komentar, setiap patah kata, demi Allah akan berjumpa dengan siapa yang mengucapkannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tidak ada yang tidak berbalas. Maka Al-Isra ayat 7, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, buruk, itu untuk dirimu sendiri. Jadi perkataan kita ini kalau baik, kebaikannya untuk kita. Kalau buruk, petakannya untuk kita. Maka kalau kita bicara, kita terukur kualitas keimanan kita. Termasuk kalau orang lain bicara. Tanpa bermaksud kita menilai, tapi perkataan, cara bicara seseorang sudah menunjukkan kualitas keimanan. Tingkatannya adalah berbicara baik itu lebih baik daripada diam. Asal baik bicaranya, maka boleh bicara. Tetapi diam itu lebih baik daripada berkata sia-sia dan dosa. Jadi diam itu ranking kedua sesudah berkata baik. Kan falyakul khairon aw liyasmut, berkata baik atau diam. Nah, berkata baik ini minimal 3 syaratnya. 1, niat. Apa? Niat kita bicara ya cuma 1. Semoga Allah ridho. Orang lain jadi paham, orang lain jadi baik, orang lain berubah. Itu bukan karena perkataan kita. Itu karena Allah yang mengubah. Kalau perkataan kita disukai Allah dan Allah menghendaki yang mendengarnya berubah. Bukan perkataan kita yang mengubah orang. Bukan. Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi kita tidak usah berpayah-payah berkata-kata canggih supaya orang lain kagum, berkata-kata yang rumit supaya kelihatan intelek, berkata-kata yang gegap gempita. Mau apa? Berkata yang disukai Allah saja, yang normal-normal. Benar? Falyakul khairan aw liyasmut. Niatnya semoga Allah terima. Tidak perlu kita ingin diakui pintar, tidak perlu kita ingin diakui hebat, tidak perlu kita ingin diakui oleh manusia sebagai orang yang fasih, keren, kata-katanya mempesona. Mau apa? Walaupun semua orang suka kepada kata-kata kita, tapi Allah tidak suka, kita rugi. Maka kalau berdebat tidak usah panjang lebar. Bicara saja baik-baik. Tidak usah berbantah-bantahan. Karena bukan kata-kata kita yang bisa mengubah. Allah yang mengubah. Kita bicara supaya Allah ridho.
Kita dicurigai melakukan sesuatu, padahal kita tidak melakukannya. Ya bicara saja baik-baik. Saya tidak melakukannya. Kita dituduh, bicara saja baik-baik. Tidak usah marah, tidak usah nangis, tidak usah emosional. Allah tahu kita tidak melakukannya, kan? Allah menyaksikan apa yang kita lakukan. Sampaikan saja apa adanya. Selebihnya doa. Allah yang menjelaskan. Simpel kan? Teori simpel, praktek beda. Perlu perjuangan. Karena nafsu membuat kita tidak mencari keriduan Allah. Kalau takdirnya jadi penceramah, tidak usah ingin kelihatan ceramahnya hebat. Yang penting usahakan niatnya lurus. Dan yang kedua, yang disampaikannya isinya benar. Kontennya baik ilmu maupun cerita harus benar. Kalau masih ragu, diam saja. Yang kedua kontennya, ya. Kalau masih ragu, diam saja. Yang ketiga, dalam perkataan baik adalah dampaknya. Apa nih efek dari perkataan saya ini? Jadi pahala, jadi dosa, Allah ridho, Allah murka, orang dapat manfaat, atau orang jadi tersesat, orang jadi bahagia, atau orang jadi susah hatinya. Kalau belum yakin perkataan kita manfaat, diam saja. Faliyakul khairan au liyasmut. Begitu. Hadirin yang keempat, hadisnya ini hadis derajatnya hasan, sudah bisa diamalkan, sangat bisa diamalkan, yaitu min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Coba dicek, saya khawatir saya salah. Min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri kualitas keislaman seseorang, dia meninggalkan yang tidak manfaat. Jadi kita hanya melakukan yang bermanfaat. Melihat, membaca yang manfaat. Mendengar yang manfaat. Bicara yang manfaat. Mau bertanya, tanyalah kalau yakin manfaat. Kalau tidak ada manfaatnya, gak usah tanya. Kita ingin tahu yang manfaat. Kalau kira-kira ini tidak ada manfaat, gak usah ingin tahu. Waktu kita terbatas. Cerita, manfaat, ceritakan. Gak ada manfaatnya, diam. Celetak-celetuk, yakin manfaat, tidak ada manfaat, diam. Enak. Tidak usah segala ditanya. Tidak perlu kok kita segala tahu. Yang manfaat saja. Teman beli motor, perlu kita tanya cicilannya berapa bulan? Perlu, kalau saudara mau membantu cicilannya. Kalau saudara nggak mau bantu, sudah. Ini motor tahun berapa? Perlu tidak? Ini motor kira-kira berapa kilo? Apa? Saudara mau jual besi rongsokan? Sudah punya anak belum? Perlu tidak? Ya kalau saudara mau menikahi boleh. Kalau setiap akhwat ditanya punya anak, tersinggung ya. Berapa kuintal berat badannya? Itu manfaat tidak? Emang karung. Jangan segala dikomentari. Ketemu dengan teman, sudah meninggalkan dunia hitam ya,
maksudnya sudah beruban. Tapi kan orang lain yang mendengar sangkanya ahli maksiat. Sedang saum tidak hari ini? Hari Senin. Perlu tidak nanya seperti itu? Kalau gurunya ada manfaatnya tanya. Kalau iseng mau apa? Kasihan beliau yang tadinya ikhlas jadi terbersit peluang ria. Benar? Diam aja disangka sombong. Ngejawab enggak saum jadi bohong. Mau apa nyusah-nyusahin orang? Udah diam. Tidak usah segala ingin tahu. Tidak usah segala ditanya. Tidak usah segala dibahas. Sudah nonton sepak bola bareng berdua. Selesai dibahas coba. Coba kalau tadi nyepaknya ke pinggir. Udah jelas masuk ke tengah ya. Ini kan sia-sia. Menurut saya sih dia tuh nggak usah main. Udah jelas main dia. Harusnya 2-2 tuh. Kata siapa harusnya? Udah jelas 2-3 ya. Ini serius hadirin. Ceritakan kalau manfaat. Ini tidak sedikit yang tanya tentang gempa waktu kemarin di Jepang. Saya milih cerita apa? Mau kelihatan manusia anti gempa? Tidak sedikit kalau cerita tuh jadi bohong. Itu ya, ketika kereta itu, padahal nggak gitu-gitu amat. Wow. Padahal dia begitu tuh karena lagi mabok ya. Tidak sedikit cerita itu lebih banyak bumbunya. Jadi bohong. Nggak cerita juga dunia baik-baik aja. Dan gempanya juga udah selesai. Kalau mau nanya gimana, ada tuh di TV potret yang asli. Kalau saya sih tidak tahu. Karena saya lagi tidur. Ya, selesai. Kita kadang-kadang kalau cerita pakai bohong. Ditambah-tambah. Didramatisir. Apa tujuannya coba? Supaya kelihatan keren, hebat. Terus kalau mereka kagum, jadi gimana? Tetap dosanya kita yang mikul, benar? Allah tahu kita bohong. Jangan pakai ingin dikagumi orang. Orang kagum paling, kita bisa sendirian gitu, ya. Kalau nggak malu, ya. Hindari kesia-siaan. Ini perlu perjuangan. Apalagi yang suka ngebodol, suka ngobrol, suka cerita, suka berkomentar. Tidak aman bagi kita ngobrol tuh. Berbahagialah bagi yang sariawan. Semoga cepat sembuh ya. Tapi sariawan ngerem banyak. Nanti aja kalau sembuh kata. Sudah cukup segitu. Terima kasih. Baik, kita diskusi. Sudah lama tidak diskusi. Ada yang mau didiskusikan? Kalau menyebut ada pertanyaan sepertinya keren ya. Saudara